Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa dibuka buku paketnya, buku paket 3A halaman 110. Silakan kalian buka dulu buku paketnya. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, sebelum kita melanjutkan materi penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, Miss mau mengulang materi yang sudah diajarkan, yaitu materi fungsi kuadrat atau cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat itu bisa dengan cara membuat tabel fungsi. Membuat tabel fungsinya yang sudah diketahui domain atau daerah asalnya. Setelah itu kita mencari nilai hasilnya. Kemudian unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari pembuat nol fungsi, sumbu simetri, nilai minimum atau maksimum, dan juga nilai koordinat titik balik. Kalian masih ingat nggak apa rumus mencari sumbu simetri? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, rumus mencari sumbu simetri itu sama dengan negatif B per 2A. Hebat, kalian masih ingat. Terus kemudian Miss mau tanya lagi, siapa yang masih ingat rumus mencari diskriminan? Ya, rumus mencari diskriminan itu B pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali C. Berarti rumus diskriminan itu B pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali C. Kemudian, jika grafik fungsi A-nya lebih besar daripada 0, maka grafik fungsinya akan terbuka ke atas. Kemudian, jika A-nya lebih kecil dari 0, maka grafik fungsinya akan terbuka ke bawah. Sekilas pengulangan materi yang sudah kita ajarkan. Jangan lupa ya nak, disimak video pembelajaran hari ini. Oke anak-anakku yang soleh dan soleha, selamat menyaksikan. Di sini sudah Miss buatkan 3 contoh soal penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas contoh soalnya satu persatu ya. Jangan lupa kalian saksikan dengan baik. Contoh soal yang pertama, sebuah peluru ditembak ke atas tinggi H meter. Peluru setelah bergerak selama T detik dinyatakan dengan HT sama dengan 30T dikurangi 5T pangkat 2. Yang A, buatlah sketsa grafik fungsi Y sama dengan HT. Yang B, tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Kalau yang C, tentukan selang waktu ketika tinggi peluru lebih dari 25 meter. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu tulis dulu model matematikanya adalah HT sama dengan 30T dikurangi 5T pangkat 2. Langkah selanjutnya yaitu kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu T. Maka HT-nya sama dengan 0. Kita tulis kembali rumus fungsinya. 30T dikurangi 5T pangkat 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan. Ingat ya, rumus pemfaktoran di persamaan fungsi kuadrat. 5T dikali 6 dikurangi T sama dengan 0. Ini difaktorkan ya. 30T dibagi 5T hasilnya 6. Kemudian 5T pangkat 2 dibagi 5T itu hasilnya T. Kemudian 5T ini kita cari dulu untuk tinggi yang pertama dengan tinggi yang kedua. 5T sama dengan 0. T sama dengan 0. Selanjutnya 6 dikurangi T sama dengan 0. T2 nya sama dengan 6. Berarti kita peroleh titik potong grafik dengan sumbu T sama dengan 0,0 dan 6,0. Setelah itu kita tentukan sumbu simetri grafik. Persamaan sumbu simetri grafik dari persamaan HT sama dengan 30T dikurangi 5T pangkat 2. Kalian tulis kembali rumus sumbu simetrinya yaitu tinggi sama dengan dikurangi B per 2A. Tinggi sama dengan negatif 30 per 2 dikali negatif 5.
2 dikali negatif 5 itu hasilnya negatif 10. Jadi negatif 30 dibagi negatif 10 sama dengan 3. Berarti kita peroleh sumbu simetrinya itu 3. Selanjutnya kita menentukan nilai maksimum fungsi. Kita tulis kembali rumus fungsinya, yaitu H jika tingginya itu 3. Berarti kita tinggal substitusikan ke rumus fungsinya. 30T dikurangi 5T pangkat 2 sama dengan 30 dikali 3 dikurangi 5 dikali 3 pangkat 2. 30 dikali 3 hasilnya 90 dikurangi 3 pangkat 3 kan 9. 9 dikali 5 hasilnya 45. 90 dikurangi 45 berarti hasilnya 45. Setelah kita menentukan nilai maksimum, langkah selanjutnya baru kita buat grafik fungsinya. Dari 3 persamaan yang tadi sumbu simetri, kemudian titik potong pada sumbu X dan nilai maksimum. Kita buat grafiknya seperti ini. Setelah dibuat grafiknya, berarti kita memperoleh tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah 45 meter. Ini tinggi pelurunya ya, 45 meter. Kemudian peluru mencapai ketinggian lebih dari 25 meter di antara 1 detik nih ya, 1 detik dan 5 detik. Di antara ya, tinggi 25 meter. Itulah contoh soal yang pertama. Kita perhatikan ya contoh soal yang kedua. Coba kalian perhatikan baik-baik. Sebuah persegi panjang mempunyai keliling 40 cm. Jika lebar persegi panjang adalah X, tentukan rumus fungsi luasnya, yang B luas maksimumnya. Pertama, kita tentukan dulu keliling persegi panjang. Kalian masih ingat kan rumus keliling persegi panjang? Ya, keliling persegi panjang itu rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Di sini kelilingnya sudah diketahui, kelilingnya itu 40. Berarti kita tinggal masukkan angka 40-nya. 40 sama dengan 2 dikali P ditambah L. Kemudian 40 ini kita bagi dulu dengan 2 yang di sini. 40 dibagi 2 hasilnya 20. P ditambah L-nya kita turunkan ke bawah. Jadi 20 sama dengan P ditambah L. Kemudian kita pindah ruaskan. P-nya pindah ruas ke sebelah kiri, 20-nya kita pindah ruaskan sebelah kanan biar membentuk sebuah persamaan. Jadi P sama dengan 20 dikurangi X karena lebarnya itu ditentukannya dengan simbol X. Setelah menentukan persamaan fungsi seperti ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu luas persegi panjang. Kalian masih ingat rumus luas persegi panjang? Ya, luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Berarti kita masukkan persamaannya, P diganti dengan 20 dikurangi X. Luas sama dengan 20 dikurangi X dikali X. Ingat ya, lebarnya itu kita ganti dengan persamaan X. Kemudian kita kalikan. Luas sama dengan 20 dikali X sama dengan 20X. X dikali X hasilnya X pangkat 2. Berarti luasnya itu 20X dikurangi X pangkat 2. Kemudian kita ubah biar X-nya itu di depan. Luas sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 20, karena di sini posisinya itu dia negatif, 20 itu tandanya positif. Kita ubah ke persamaan Fx sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 20. Setelah kita menentukan fungsi rumusnya, langkah selanjutnya kita tentukan nilai A, B, dan C-nya dari persamaan negatif X pangkat 2 ditambah 20. Di sini A-nya itu sama dengan negatif 1. Kemudian B-nya itu sama dengan 20. Yang C sama dengan 0. Setelah kita menentukan nilai A, B, dan C, langkah selanjutnya kita tentukan luas maksimum. Kalian masih ingat rumusnya? Ya, luas maksimum sama dengan negatif B pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali C per 4A. Kemudian luas maksimum sama dengan negatif 20 pangkat 2 dikurangi 4 dikali negatif 1 dikali 0. Nih angka A, B, dan C kita substitusi ke sini ya. Kemudian per 4 dikali negatif 1.
Kemudian kita jumlahkan 20 pangkat 2 hasilnya 400. Kemudian 4 dikali negatif 1 dikali 0 pasti hasilnya 0. Kemudian kita tulis aja di sini 404 dikali negatif 1 yaitu negatif 4. Kemudian kita bagi negatif 400 dibagi negatif 4 sama dengan 100. Berarti kita peroleh nilai luas maksimumnya itu 100 meter. Rumus fungsi luasnya yaitu fx sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 20. Itulah penyelesaian pada contoh soal nomor 2. Kita perhatikan ya contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Jumlah dua bilangan adalah 30. Ingat, jumlah dua bilangan adalah 30. Tentukan nilai terbesar dari hasil kali kedua bilangan tersebut. Kita buat persamaannya. P ditambah Q sama dengan 20. Kita pakai perumpamaan variabelnya itu P dan Q ya. Kalau P ditambah Q itu hasilnya 30. Kemudian nilai maksimumnya itu berarti P dikali Q. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan. P-nya turunkan ke bawah, 30-nya tetap turunkan ke bawah, Q-nya yang tadinya sebelah kiri kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif Q. Berarti kita peroleh persamaannya itu P sama dengan 30 dikurangi Q. Setelah itu kita substitusi ke ini, ke nilai maksimum. P dikali Q sama dengan 30 dikurangi Q. Karena di sini P-nya itu 30 dikurangi Q. Kemudian P dikali Q sama dengan 30 dikurangi Q dikali Q. Karena kita mempergunakan rumus luas maksimum ya, P dikali Q. Kemudian kita kali silang, 30 dikali X sama dengan 30X dikurangi Q dikali Q hasilnya Q pangkat 2. Kemudian kita ubah P kali Q-nya dengan persamaan Fx sama dengan 30Q dikurangi Q pangkat 2. Setelah kita menentukan rumus fungsinya, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu tentukan nilai A, B, dan C-nya. Di sini nilai A-nya itu sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan 30, C-nya sama dengan 0. Setelah kita menentukan nilai A, B, dan C, langkah selanjutnya berarti kita nyari nilai maksimumnya. Nilai maksimum sama dengan negatif B pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali C per 4A. Nilai A, B, C yang ini kita substitusi ke persamaan ini ya, nilai maksimum. Sama dengan negatif 30 pangkat 2 dikurangi 4 dikali negatif 1 dikali 0 per 4 dikali negatif 1. Kemudian 30 pangkat 2 itu hasilnya 900 dikurangi 4 dikali negatif 1 dikali 0 itu hasilnya 0. Jadi 900 dikurangi 0 pasti hasilnya 900. Kemudian 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4. Berarti negatif 900 dibagi negatif 4 sama dengan 225. Berarti kita memperoleh nilai terbesar dari hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 225. Gimana? Mudah kan? Baik anak-anak, itulah penjelasan 3 contoh soal dari Miss. Semoga semuanya paham ya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah contoh soal tentang penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semuanya paham ya. Dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.